Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai hal atau arti atau makna dari wirid, zikir, dan warid ya. Nah, kita akan bahas ya satu-satu. Kalau kita ketahui bersama bahwa ada makom ibadah ya, jenis-jenis ibadah itu dibagi empat, itu syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat ya. Kalau kita hanya untuk berpegang sama syariat saja itu memang bagus ya itu, tetapi kalau kita untuk menuju ke ma'rifat itu untuk kita jalani secara terus-menerus, secara kontinu ataupun istiqomah, itu suatu saat akan mengalami suatu kekurangan atau uh, ada hal-hal yang pasti ada bolongnya gitu, ada kekurangannya di situ, karena yang namanya kita manusia kan nggak tahu ya. Kayak misal kita contoh menjalankan sholat itu tepat waktu, kita berjamaah misal tepat waktu, tapi ada suatu saat waktu-waktu tertentu yang membuat kita itu nggak bisa, kayak misal kita waktunya berbenturan dengan yang lain, atau mungkin bisa kondisi kita kurang sehat, jadi kita tidak bisa menjalankan itu secara istiqomah atau secara tepat waktu ya. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi syariatnya, memang itu bagus, baik dijalani untuk kita bermarifat. Tetapi suatu saat nanti kan kita manusia nggak tahu, itu ada kelemahannya atau kekurangannya ya, gitu. Nah, makanya di sini kita perlu untuk menaikkan makom ya, atau dalam bahasa Jawanya itu adalah tirakat ya, dalam bahasa Arabnya itu adalah riyadhah, merupakan sesuatu yang menjadikan syariat itu lebih bermakna gitu, lebih bermakna atau lebih hidup. Jadi nggak hanya sekedar ritual rutinitas hanya untuk menggugurkan suatu kewajiban, tetapi lebih dari itu ya. Jadi toreko itu adalah suatu jalan untuk menjadikan syariat itu lebih bermakna menuju ke hakikat. Suatu telo ya, telo itu kan ubi ya, ubi itu kan syariatnya misal. Nah, itu dimasukin ke dalam pabrik, diolah. Nah, akhirnya jadilah getuk gitu. Nah, kalau sudah diolah, nah akhirnya kan sudah berubah bentuk atau sudah berubah fungsi di situ. Jadi telonya udah nggak kelihatan lagi gitu, karena sudah diproses melalui proses pengolahan atau melalui dimasukkan ke dalam pabrik seperti itu ya, pabrik penggilingan gitu untuk pembuatan getuk. Jadi yang kelihatannya getuknya itu, telonya udah nggak ada, nggak kelihatan, tetapi itu merupakan bahan dasarnya. Nah, kalau kita berhakikat itu harus bersyariat, kita mau mengolah sesuatu, nah itu harus ada yang diolahnya. Itu kalau misalkan orang-orang yang berhakikat itu biasanya itu seolah-olah kelihatan seperti menyepelekan atau tidak menjalankan ya, atau tidak seperti tidak mengutamakan syariat itu, tetapi sebenarnya itu tidak, karena sebenarnya sudah merubah fungsi ya, kayak tadi itu, kayak telo dari bahan dasar diolah ya melalui proses pengolahan tertentu. Nah, akhirnya jadilah getuk itu. Jadi udah berubah fungsi, berubah bentuk, berubah wujud, tetapi bahan dasarnya itu sama gitu ya. Nah, karena sudah merubah fungsi, sebenarnya itu tidak menyepelekan, karena itu sudah melebur ya, melebur menjadi satu. Wirid Hidayah Jati itu ada namanya, kita mengenal di dalam isinya itu ada zikir, ada wirid, dan ada warid ya. Kalau seperti kita ketahui bersama ya, bahwa semua agama yang samawi itu mengetahui bahwa badan kita itu terdiri dari dua bagian, itu badan kasar dan badan halus. Begitupun dari segi makanannya pun berbeda ya. Kalau badan kasar kita itu makanannya ya nasi, bakso, soto, buah gitu kan, susu, supaya badan kita sehat.
Nah, tetapi kalau mengenai badan alus kita, itu makanannya berbeda, gitu. Malah justru kita itu nggak butuh makan, butuhnya itu puasa. Semakin kita berpuasa, maka badan alus kita akan semakin kuat. Ya, terus badan kasar kita itu butuh tidur. Nah, tapi sebaliknya, badan alus kita itu nggak butuh tidur. Sama Allah itu sudah disiapkan di Al-Quran ya, untuk asupan-asupan atau makanan-makanan yang sangat bernutrisi tinggi untuk mengisi atau untuk mensuplai supaya badan alus kita itu sehat dan kuat itu dengan Asmaul Husna. Sudah disiapkan 99 Asmaul Husna yang kalau kita lulus ke 99 nanti akan bisa menembus ke 100, yaitu ke Ismul Azam. Nah, seperti itu. Karena Asmaul Husna itu aslinya itu ada 100, tetapi yang di dalam Al-Quran memang hanya 99. Kayak gitu. Nah, itu merupakan suatu ini ya, vitamin-vitamin atau asupan-asupan yang sangat bagus untuk mengisi badan alus kita, yaitu rohani kita, yaitu dengan kita banyak-banyak berzikir. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau zikir itu kan yang kayak misal afdaluz zikril la ilaha illallah, zikir yang paling utama, yang paling bagus itu adalah la ilaha illallah, tetapi sudah disiapkan itu 99. Itu Asmaul Husna ya, untuk makanan-makanan badan alus kita. Itu kalau yang pendek-pendek kayak Asmaul Husna, la ilaha illallah itu adalah disebut dengan zikir. Kalau yang sesuatu yang diucapkan atau diamalkan secara berulang-berulang terus sebanyak-banyaknya, itu namanya zikir. Wirid itu biasanya sesuatu amalan atau suatu amalan yang kita lakukan secara berulang-berulang juga, itu namanya wirid. Tapi itu biasanya berupa suratan-suratan, kayak misal kita mengamalkan surat Al-Ikhlas gitu, berapa kali, 7 kali, 3 kali, 11 kali, 21. Nah, atau kita mengamalkan ayat kursi atau Al-Fatihah. Nah, itu disebut dengan wirid ya. Tetapi dalam wirid itu ada zikir. Nah, badan zikir itu badan atau isinya dari wirid itu. Nah, terus yang ketiganya itu lintasan ya antara zikir dan wirid, itu adalah lintasannya itu merupakan warid, lintasan perbuatan antara keduanya, antara zikir dan wirid itu akan menghasilkan warid. Nah, seperti itu. Hasil dari makna keduanya itu disebut dengan warid atau sifat ya, sifat yang menempeli. Nah, jadi hasil dari makna keduanya itu disebut dengan warid ya, atau sifat. Sifat yang menempeli pada suatu tempat. Nah, tempat itulah yang disebut dengan zat. Itu, yang disebut dengan zat. Karena hakikatnya ya, kalau kita berbicara hakikat itu, hakikat yang wujud itu adalah Allah. Gitu ya. Ilmunya handar wujud ya, sejatinya wujud, wujud sejati, sejatinya wujud. Zikir itu merupakan suatu isi. Gitu. Jadi wadahnya itu adalah wirid. Nah, kalau kita misalkan mengamalkan ya surat Al-Ikhlas misalkan 7 kali, itu merupakan suatu wadah. Jadi suratan itu merupakan suatu wadah. Nah, suatu wadah itu harus kita isi. Nah, dengan apa isinya? Itu dengan zikir supaya kita kuat. Nah, seperti itu. Nah, konsumsi batin itu tidak lain adalah zikir. Gitu. Jadi itu merupakan konsumsi batin ya. Supaya batin kita kuat, rohani kita kuat, kolbu kita kuat, itu harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bervitamin atau asupan-asupan yang sangat bermanfaat, yang oleh Allah itu sudah disiapkan ya di dalam Al-Quran berupa Asmaul Husna. 9 kan terdiri dari 2 badan ya, badan kasar dan badan alus. Kedua-duanya itu butuh makanan, butuh asupan gitu. Nah, kalau kita hanya mementingkan badan kasar saja,
Tanpa kita memperhatikan makanan badan alus, maka nanti badan alus kita pun akan lemah gitu. Nah, karena makanannya tentunya berbeda ya, seolah kayak bertolak belakang atau kebalikannya, tetapi itu saling melengkapi sebenarnya. Badan alus kita itu lebih kuat, maka badan alus kita nanti yang akan menguasai badan kasar. Badan kasar itu akan nurut sama badan alus kita. Tetapi kalau badan alus kita lemah, maka badan kasar nanti yang akan menguasai badan alus kita. Badan alus kita yang akan nurut ke badan kasar kita. Nah, seperti itu. Kita ketahui bersama ya, bahwa usia itu adalah juga urusan Allah ya. Kayak rezeki, usia, jodoh, umur ya. Nah, kita nggak tahu, dan kita itu merupakan rahasia ya. Tetapi ada ilmunya juga untuk kita bisa mengetahui kapan umur kita itu sampai usia berapa, dan kita misal nanti akan meninggal dalam bagaimana ya, itu sebenarnya ada juga untuk mengetahui ke sana. Jadi kita bisa memilih gitu. Nah, tetapi itu bahasan nanti ya. Kita untuk secara umumnya untuk rezeki, umur, dan jodoh itu adalah urusan Tuhan ya. Meskipun ada sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kita bisa mengolah itu, tetapi itu tidak mudah ya, seperti itu. Itu jenis-jenis orang yang dia skenario merubah sesuatu yang akan terjadi nanti gitu. Misal ketentuannya seperti ini, tapi nanti dirubah menjadi rubah sedikit bagaimana. Nah, itu bisa ada orang-orang yang bisa tahu hal seperti itu, tetapi ya memang tidak mudah dan tidak gampang ya untuk ke arah sana, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui umur standarnya Nabi Muhammad itu adalah 60 ya, 60 tahun. Ya, Nabi Muhammad ya 63 ya. Katakanlah 60. 60 itu kita dibagi 3 perkara. 20 tahun untuk istirahat, 20 tahun untuk bekerja, dan 20 tahun kita untuk beribadah atau untuk berusaha mengenal Allah atau Tuhan. Ya, 20. Jadi 20 20 20 kan jadi 60. Ya kan? Nah, jadi 60 tahun. Jadi dibagi 3. Nah, kita ringkas lagi. Misalkan dalam sehari itu adalah 24 jam. Ya, dari 24 jam itu dibagilah 3. Yang 8 jam itu kita dipakai buat istirahat, 8 jam untuk bekerja ya, untuk bekerja kegiatan sehari-hari mencari nafkah. Nah, 8 jam lagi itu untuk beribadah. Contohlah dibagi sholat 5 waktu itu satu sehari sholat itu 5 kali, katakanlah sejam. Nah, itu 5 jam, yang 3 jam untuk ibadah yang lain. Nanti kalau kita tahu ya, kehidupan kita setelah di dunia nanti, jasad kita itu akan dilebur. Nah, kalau kita tahu ya, sekedar informasi untuk kehidupan kita setelah di dunia nanti, jasad kita akan dilebur ya, badan tubuh kita. Nah, yang tetap terus hidup itu adalah roh kita, rohani kita gitu. Nah, kalau dari kita makanan asupannya itu kita nggak memperhatikan dari sekarang, nah makanya ya energinya atau isinya atau kekuatannya itu nanti akan berbeda nanti di alam sana setelah kita mengalami kematian ya, atau kita setelah alam dunia ya, kita jasad kita itu akan dilebur, tetapi ruh kita, rohani kita itu yang akan tetap hidup gitu. Nah, makanya kalau kita tahu nanti ruh kita lah yang akan tetap terus hidup, sedangkan jasad kita itu dilebur. Nah, maka kita itu kalau kita berpikir ke arah sana tuh, kita itu akan suka tirakat ya, akan suka berpuasa, atau nggak suka tidur, atau nggak suka makan gitu. Makanya para leluhur kita itu hobinya itu memang bertirakat ya. Itu karena manfaatnya banyak sekali ya dari situ. Nah, terus di Al-Quran juga ya, Allah sudah menjelaskan demi waktu ya kan. Nah, Allah itu bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia aku ciptakan dalam keadaan rugi.
kecuali orang yang beriman, yang beramal saleh, dan saling mewasiati tentang kebenaran yang sejati, dan saling menasehati atau mewasiati dalam kesabaran. Nah, seperti itu. Jadi di situ Allah sudah bersumpah ya demi waktu. Kalau kita paham benar-benar makna dari Al-Ngasri ini ya, itu kita akan berusaha memaksimalkan waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan menyia-nyiakan gitu. Nabi Muhammad juga sudah diajarkan juga memanfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu ya. Allah sudah menjelaskan di dalam surat Wal Ngasri ya, bahwa bersumpah demi waktu, manusia kuciptakan dalam bentuk rugi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan yang saling menasehati di dalam kebenaran sejati, dan saling mewasiati kesabaran. Nah, seperti itu. Mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.